Selamat malam pemirsa, setelah gagalnya perundingan damai antara Amerika, Israel, dan Iran, dunia memasuki fase baru ketidakpastian global. Dunia bersifat atau menunggu dan menantikan wait and see. Namun pekan ini kabar baik muncul dari Asian Development Bank, Bank Pembangunan Asia (ADB), yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan membaik tahun ini ketika seluruh dunia dilanda kecemasan. Pemirsa, bersama saya Leonard Samosir, inilah Top Ekonomi. Pemirsa, akhir pekan lalu Asian Development Bank (ADB) merilis data yang menggembirakan. Dalam laporan Asian Development Outlook edisi April 2026, ADB memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 meningkat dibanding tahun 2025. Tiongkok diproyeksi mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi dari 5% tahun lalu menjadi 4,6% tahun 2026 dan kemudian akan turun lagi menjadi 4,5% di tahun depan. Raksasa ekonomi kedua Asia, India, juga akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi dari 7,6% tahun 2025 lalu menjadi 6,9% tahun ini. Dan ketika dua raksasa ekonomi Asia itu tengah melemah, ADB menempatkan Indonesia dalam kondisi sebaliknya, yaitu pertumbuhan ekonominya diperkirakan tahun ini akan menguat. ADB memperkirakan ekonomi Indonesia tahun ini akan naik, bertumbuh menjadi 5,2%. Ini lebih tinggi daripada perkiraan ADB sebelumnya 5,1%. Dan pemirsa, ini rangkuman dari laporan Bank Pembangunan Asia (ADB) dalam Asian Development Outlook edisi April 2026. Menurut ADB, konflik di Timur Tengah menunjukkan kemungkinan tinggi akan terjadinya gangguan berkelanjutan. Dampaknya lingkungan global menjadi penuh tantangan dan ketidakpastian. Konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah bisa menyebabkan naiknya harga energi dan juga pangan, gangguan pengiriman, dan volatilitas keuangan global. ADB juga melaporkan harga minyak mentah diproyeksi tetap tinggi dalam jangka pendek, namun secara bertahap akan berangsur-angsur stabil kalau ketegangan geopolitik mereda. Senada dengan proyeksi positif dari ADB, hari ini Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto kembali menegaskan ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih tinggi tahun ini. Menko Perekonomian mengatakan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini di atas 5,3%, dan kuartal pertama tahun ini kami optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 5,5%. Dalam dua episode Top Ekonomi sebelumnya, kami telah mendiskusikan berbagai kebijakan dan strategi Indonesia dalam merespons gejolak di Timur Tengah. Tidak cukup hanya mengeluarkan kebijakan, Indonesia juga melakukan diplomasi ekonomi global. Pada pekan ini, Presiden Prabowo Subianto menemui Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin, Moskow. Presiden membawa misi ekonomi, khususnya misi energi, sekaligus misi perdamaian dalam pertemuannya dengan Presiden Rusia Putin. Presiden Prabowo mengatakan, saya ketemu beberapa pejabat dari Rusia dan beberapa perusahaan dari Rusia. Pembicaraannya sangat produktif, kita terus mempererat kerjasama terutama di bidang ekonomi dan energi. Usai dari Rusia, Presiden Prabowo melanjutkan misi ekonomi dan perdamaian ke Prancis. Sementara itu, diplomasi ekonomi juga sedang dilakukan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Di New York dan Washington DC, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bertemu dengan investor global, mulai dari HSBC Global Asset Management, Lazard Asset Management, BlackRock, Lord Abbett, hingga TD Asset Management. Upaya pemerintah ini dilakukan untuk memperkuat kepercayaan investor global terhadap perekonomian Indonesia. Pemirsa, Top Ekonomi, peluang baru saat perundingan Amerika Serikat dan Iran buntu malam ini akan kita sama-sama diskusikan bersama narasumber dari Kantor Staf Presiden, Wakil Ketua Kadin dan Chief Economist Permata Bank. Pemirsa, tetap bersama kami. Top Ekonomi akan kami lanjutkan sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan di Studio 1 Metro TV pemirsa telah hadir 3 orang narasumber bersama saya. Yang pertama adalah tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden atau KSP, Muhammad Putra Hutama. Mas Tama, selamat malam. Selamat malam, Mas Leo. Yang berwarna merah sendiri walaupun tanpa makna ya warna merahnya ya. Dan kemudian juga telah hadir bersama kita Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Industri Indonesia atau Kadin, Sarman Simanjorang. Bang Sarman, selamat malam. Malam Pak Leo. Pakai jas ini bukan karena bersiap-siap menghadapi kedinginan ekonomi atau bagaimana Bang?
Ya, salah satu kegalauan lah. Salah satu kegalauan. Dan bersama kita juga pemirsa telah hadir Chief Economist Permata Bank Joshua Pardede. Lai Joshua, selamat malam. Selamat malam Bang Leo. Terima kasih sudah hadir. Dan pemirsa, kami juga telah berusaha sebetulnya untuk mengundang perwakilan Asian Development Bank. Namun belum bisa hadir. Ada beberapa yang sedang berjalan dan juga ada beberapa yang masih di dalam kegiatan yang lain. Saya ingin ke Lai Joshua dulu ya. Ketika ADB memperkirakan bahwa Tiongkok dan India itu akan lebih rendah pertumbuhan ekonominya tahun ini, kenapa Indonesia malah diperkirakan akan naik, walaupun memang tidak terlalu banyak ya, hanya akan naik 0,1% tahun ini dibanding tahun lalu. Itu penjelasan sederhananya bagaimana, Lai Joshua? Ya, saya melihat memang kalau kita bicara dari sisi Asian Development Bank report yang terbaru, memang tentunya kita perlu memahami dulu ya basis ataupun dasar dari report tersebut. Dan saya melihat bahwa kalau kita bicara tadi, sekalipun memang ada proyeksi melambat dari pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan juga India, tapi kita juga perlu mencermati dasar mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap resiliensi di kisaran 5,2% di tahun ini. Dan salah satunya adalah asumsi dari dampak dari Perang Timur Tengah, khususnya di Iran ini, rambatannya kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif kecil. Itu dari perspektifnya ADB, karena mungkin perspektifnya ADB melihat bahwa ekonomi Indonesia sangat ditopang oleh konsumsi domestik. Ya, 55% adalah ekonomi domestik. Dan juga kalau kita bicara dari sisi, kalau kita menghitung sebenarnya sensitivitas harga komoditas, ya, dari harga komoditas batubara, CPO, dan juga harga minyak mentah saat ini, sebenarnya dengan kenaikan masing-masing ya, harga minyak mentah dan juga batubara dan juga CPO, kalau kita hitung kenaikan year to date saat ini sebenarnya masih net-netnya masih positif dampaknya buat ekonomi Indonesia. PDB Indonesia. Dari tiga komoditas itu? Dari ketiga komoditas tersebut. Jadi sebenarnya mungkin itu menjadi salah satu pertimbangan ataupun dasar yang menyebabkan mengapa ADB masih menaruh ataupun masih memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5,2%. Dan ditambah lagi mungkin ADB pun juga masih melihat bahwa asumsinya adalah perang di Timur Tengah tidak berkepanjangan ataupun tidak prolonging, sehingga pemerintah tidak memiliki tekanan untuk melakukan adjustment terkait dengan harga BBM domestik. Ada time ininya nggak sih, timetable-nya di laporan ADB itu? Maksudnya berapa lama perang itu diasumsikan akan berlangsung sehingga membuat ADB memperkirakan Indonesia tahun ini 5,2%? Sebenarnya sih nggak ada. Kalau ditambah lagi juga mungkin momentumnya ya. Di tahun lalu kan kita melihat, ADB juga melihat momentum pertumbuhan kita cukup bagus ya, 5,11%. Sehingga ini menjadi modal yang positif dan ini diapresiasi oleh ADB. Sekalipun memang agak sedikit outlier ya. Karena tapi kalau saya baru baca juga World Economic Outlook dari IMF pun juga yang baru dirilis juga, ini sedikit turun ya dari 5,1 tahun lalu menjadi 5,0%. Untuk Indonesia ya? Untuk Indonesia tahun ini, sehingga tapi berarti ada temannya selain apa, jadi hanya yang di bawah 5% untuk tahun ini hanya World Bank dan OECD. Sementara itu yang masih menempatkan di kisaran 5% yakni masih ADB dan juga IMF. Jadi agak bervariasi dan ini tentunya kita terus harus menghormati ya dan proyeksi dari masing-masing lembaga tersebut, sehingga tentunya masing-masing lembaga ini memiliki asumsi masing-masing, sehingga tentunya tapi kita perlu melihat lagi bahwa dari masing-masing asumsi tersebut respon dari pemerintah seperti apa dan juga regulator sektor keuangan kita seperti apa untuk menavigasi ekonomi kita agar bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang seoptimal mungkin tahun ini. Baik, Mas Tama, kalau kita dengar Menteri Keuangan di rapat di DPR itu mengatakan bahwa sampai akhir tahun harga BBM yang bersubsidi itu tidak akan naik. Dan bahkan ada angka, Pak Purbaya mengatakan harga minyak mentah $100 rata-rata setahun pun APBN kita masih kuat. Itu pemerintah memang punya skenario itu saja atau juga bersiap untuk kalau misalnya, ini kita berharap sebenarnya kan perang di Timur Tengah ini segera berhenti begitu ya. Tapi saat kita bicara ini kan perundingan damainya berakhir tanpa keputusan meskipun masih ada harapan. Pertanyaannya, ada skenario kalau misalnya katakanlah amit-amit ya, harga minyak mentah itu sampai $120 per barel, karena Pak Prabowo pun mengatakan Presiden 120 itu kita akan berat begitu. Bagaimana Mas? Ya, jadi pada dasarnya kan disampaikan oleh Pak Menteri ya, Pak Menteri Purbaya, dan kalau saya tidak salah pun juga
skenario ataupun hitung-hitungan tuh nggak jadi Kementerian Keuangan. Kementerian Koordinator Perekonomian itu juga melakukan simulasi perhitungan-perhitungan. Toh tadi pagi pun kantor staf presiden mengadakan rapat koordinasi yang langsung dipimpin oleh Kepala Staf Kepresidenan bersama Kepala Bapipsus. Khusus ya? Apa? Badan Pengendalian dan Investigasi khusus ya. Terkait dengan khususnya permasalahan respon terhadap konflik di Timur Tengah gitu dan ya. Dampaknya seperti apa, mitigasinya seperti apa, solusi seperti apa. Itu sebenarnya dari Kementerian Keuangan tentunya melakukan simulasi, hitung-hitungan. Kemenko Perekonomian juga sama melakukan hitung-hitungan. Nah, yang saat ini jadi concern adalah kan kita sudah menetapkan kebijakannya adalah kita melakukan penghematan BBM dulu. Kita jaga agar harga BBM, khususnya BBM subsidi itu tidak naik. Hitung-hitungan yang tadi rata-ratanya ketika di atas rata-rata hingga 100 itu BBM subsidi tentunya masih dalam kata aman gitu ya, masih naik, ya? Defisit masih di bawah 3% dan lain-lain. Nah, itu yang tentu tetap dijaga. Meskipun ya ada beberapa hal tadi kalau misalkan nanti ternyata dugaannya di atas harga tersebut gitu ya, itu akan seperti apa, lalu hitung-hitungannya seperti apa, itu semua juga dilakukan. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat, mungkin nanti Mas Joshua juga bisa melihat seperti apa. Kalau saya melihat kayaknya kalau sampai harga rata-rata ke 120, kemungkinan tuh kecil sekali ya, karena kalau dilihat sih kan ini kemarin harga ini menurut saya ya, harga harga Brent atau harga minyak mentah gitu ya, itu kan kemarin ketika ada pengumuman perangnya akan lama itu naiknya signifikan sekali. Terus ketika ada sinyal-sinyal mau melakukan perundingan, turunnya dalam sekali, sempat ke sampai 80 ke bawah. Lalu kalau kita lihat kemarin udah mulai landai gitu ya, naik turun ya, respon di nggak sampai 90 ke bawah, padahal udah ceasefire waktu itu, udah gencatan senjata pun 90-an. Sekarang pas udah bahkan Amerika Serikat bilang mau ngehadang juga, menutup Selat Hormuz, itu pun juga naiknya juga nggak terlalu signifikan. Kalau saya lihat sih sebenarnya mungkin ini baik lagi ya, pasti Mas Jos bisa lebih memprediksi seperti apa. Namun kalau saya lihat sih sepertinya kalau sampai di atas 100 rata-rata tahunan mungkin itu akan sangat kecil kemungkinan seperti itu. Kemungkinannya kecil. Sudah ada simulasinya berarti ya? Terkait kalau kita melihatnya bukan simulasi bakal berapa harganya, tapi antisipasinya seperti apa, Mas? Mitigasinya misalkan harga ini mana lagi yang harus dilakukan penghematan, misalkan lalu penghematan dilakukan sekarang apakah beneran menurunkan konsumsi BBM dan lain-lain seperti itu. Bang Sarman, pengusaha katanya selalu melihat tantangan, ancaman itu sebagai peluang. Dalam kondisi seperti sekarang, apakah Kadin, Bang Sarman dan kawan-kawan itu masih melihat seperti itu? Atau memang sudah bersiap untuk skenario-skenario keadaan-keadaan yang terburuk, Bang? Iya, kalau kelihatan tantangan dan peluang itu pasti ada ya. Tapi kalaupun ada peluang, belum mampu menjawab tantangan kita waktu dekat, kan begitu. Gitu. Jadi artinya bahwa memang tantangan-tantangan ini yang perlu kita mitigasi bersama. Ya, kita bersyukur bahwa dari sisi ketahanan atau harga-harga BBM, gas, ini kan pemerintah sudah memberikan garansi tidak akan menaikkan harga sampai akhir tahun. Artinya psikologi pengusaha, masyarakat tanda kutip positif, ya kan? Tapi kan ada dua juga yang lain. Pertama adalah tekanan nilai tukar rupiah kita. Kurs rupiah ya? Ini mempengaruhi psikologi pengusaha. Kemudian yang kedua juga adalah gangguan jalur logistik. Karena itu akan mempengaruhi terhadap bahan baku industri kita dalam hal ini. Plastik sudah naik harganya. Contoh plastik misalnya, itu kan sudah kita lihat bagaimana pengusaha perusahaan besar, industri besar, sampai UKM pun terdampak dalam hal ini. Jadi kalau bagi kami memang bahwa mitigasi-mitigasi ini perlu dilakukan. Pertama misalnya, bagaimana pemerintah mampu menjamin supaya nilai tukar rupiah kita ini jangan terlalu terperosok jauh. Harapan kami tetap di bawah 17.000. Ini menjadi harapan kami. Nah, tentu ini tugas daripada fiskal moneter kita. Kemudian adalah mengenai bahan-bahan baku industri. Ini supaya juga dimitigasi. Bagaimana caranya? Contoh misalnya seperti plastik ini misalnya. Apakah masih ada cara-cara yang lain? Karena kami lihat misalnya masih ada peluang-peluang untuk import, ya, katakanlah biji-biji plastik
yang bekas itu, yang itu harus ada izinnya dari Kementerian Lingkungan Hidup atau Kehutanan misalnya, dari Lingkungan Hidup. Karena dianggap limbah. Ya, dianggap limbah. Nah, ini kan perlu dievaluasi misalnya. Jadi hal-hal seperti itu karena apa? Karena nantinya ini akan mempengaruhi daripada biaya produksi daripada industri. Ya kan, saat ini ya naik plastik, kemudian juga bahan baku. Saat ini pengusaha itu masih menahan. Ya, menahan untuk tidak menaikkan harga. Untuk menaikkan harga. Tapi daya tahan pengusaha ini juga seberapa kan lama? Ada batasnya. Kalau nanti misalnya berlangsung lama, mau tidak mau penyesuaian harga akan dilakukan. Nah, kalau penyesuaian harga dilakukan, menjadi tanya daya beli masyarakat kita. Bisa-bisa target penjualan daripada industri kita nggak tercapai. Nah, ini yang perlu kita duduk bersama mitigasi supaya betul-betul pemerintah juga mampu menjaga hal ini. Kalau secara sekilas lah ya, saya bilang secara kasar Bang Sarman, psikologi pengusaha saat ini yang terhimpun dalam Kadin lah ya, itu seperti apa melihat keadaan ini? Apakah masih tetap optimis? Karena tadi saya bilang peluang itu tantangan itu bisa jadi peluang, atau sekarang 50-50 atau seperti apa, Bang? Kalau kami dari pengusaha, tentu ya dengan adanya kepastian dari pemerintah bahwa harga BBM, gas itu tidak akan naik, tentu kami optimis. Karena apa? BBM dan gas ini adalah hal yang fatal. Itu vital, bukan hanya buat industri, tapi untuk juga masyarakat dalam hal ini. Karena semua menggunakan BBM. Betul, bisa dibayangkan kalau misalnya harga itu naik. Cost daripada biaya operasional akan naik, logistik akan naik. Ini akan dampaknya akan mempengaruhi semuanya. Apalagi ada industri tertentu, dia butuh BBM, dia juga butuh gas. Jadi itu dampaknya luar biasa. Jadi bagi kami memang ya dengan adanya kepastian ini, tentu psikologi kami pengusaha itu memiliki optimisme. Walaupun memang kami harus tetap kita harapkan pemerintah harus tetap menjaga psikologi ini. Artinya bahwa dampak-dampak yang lain juga harus kita mitigasi bersama. Lai Joshua, kalau banyak ekonom yang mengatakan ya bahwa ekonom politik mungkin ya, bahwa kalaupun perdamaian itu tercipta, pemulihan terutama Selat Hormuz itu tidak dalam waktu sekejap. Rata-rata mengatakan 3 sampai 6 bulan itu baru kemudian bisa pulih lagi. 3-6 bulan itu kan artinya mungkin sampai akhir tahun ini kalau misalnya perdamaian itu terjadi sekarang. Sudah ada belum perhitungan bahwa kondisi itu seperti apa dampaknya kepada ekonomi Indonesia, dan apakah yang sudah dilakukan pemerintah ini sudah cukup atau masih ada lagi peluang-peluang untuk membuat Indonesia lebih siap? Ya, kembali lagi kalau terkait dengan asumsi ataupun simulasi, tadi yang Mas Tama sampaikan, kalau berdasarkan simulasi kami, jika rata-rata harga minyak mentah itu di 100 dan juga nilai tukar rupiah rata-rata di 17.400, maka akan ada tambahan 400. Kita mengasumsikan dulu ya. Ini maka ada tambahan fiskal pemerintah itu 211 triliun rupiah. Ya, sehingga makanya tambahan untuk subsidi energi. Ya, sehingga tentunya pasti ini kan ada pelebaran defisit pemerintah kan. Namun pemerintah mungkin yang agak sedikit membedakan dengan pemerintah sebelumnya adalah kalau kita melihat episode kenaikan BBM pada saat pemerintahan Pak SBY dan juga Pak Jokowi itu memang ada selisih $20 per barel ya dari asumsi APBN dengan realisasi ataupun real angka rata-rata minyak mentah. Nah, saat ini memang sekalipun memang masih di 80 ya, 80-82 ya rata-rata di harga Brent ya. Year to date ya? Year to date ya. Tapi yang membedakan adalah yang kenapa Menteri Keuangan cukup pede, mengapa sampai dengan 100 di exercise masih bisa tahan, itu karena pemerintah memiliki yang sesuatu yang tidak dimiliki oleh pemerintahan sebelumnya, yakni sisa anggaran lebih. SAL. Ya. Sisa anggaran lebih pemerintah saat ini 400 triliun lebih yang sudah ditempatkan di beberapa perbankan himbara. Ya. Dan ini kalau kita simulasikan dengan angka tadi itu 200 triliun sebenarnya masih bisa memadai gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya apakah kalau misalkan perang itu berkepanjangan, tentu dampaknya akan lebih worsening ya. Dan kalau pemburukan itu terjadi, perang itu tentunya harga minyak mentah akan bisa lebih naik lagi. Dan kembali lagi itu kan mungkin dari asumsinya pengusaha ini adalah harga BBM bersubsidi ya. Kita belum bicara harga BBM non subsidi ya. Karena harga BBM non subsidi pun juga kalau naik ya ini pasti akan bikin disparitas ya. Karena kalau misalkan
Pertamax naik, sedangkan Pertalite tidak naik, tentu ini akan bisa memberikan gap. Betul. Ya. Ada yang terjadi adalah yang di rumah ya bisa aja meminta tolong asistennya untuk beli Pertalite gitu ya. Siasat lah ya. Pada akhirnya nanti akan terjadi distorsi kan di lapangan, sehingga konsumsi BBM pun juga akhirnya tidak optimal gitu ya. Sehingga makanya sooner or later, dan juga tadi Pak Sarma sampaikan bahwa biaya produksi di tingkat pengusaha ini sudah mulai meningkat gitu ya. Jadi memang inflationary risk, risiko inflasi pada tahun ini akan menjadi course cukup tinggi gitu ya. Sehingga bagaimana tadi yang harus menjadi focal point untuk pemerintah adalah pain point jadi pengusaha dan juga masyarakat, ada ketersediaan. Ketersediaan pangan, ketersediaan energi, dan juga bagaimana stabilitas harga dan juga stabilitas harga pangan dan energi ini harus benar-benar dijaga. Karena kalau tadi kita lihat harga plastik naik dan nanti bisa dipastur kepada konsumen, harga pupuk juga naik, nanti bisa berpengaruh juga harga pangan gitu ya. Jadi ini sangat krusial sekali, dan kalau kita melihat tadi fleksibilitas ataupun ruang fiskal pemerintah yang memang sudah relatif terbatas gitu ya. Sehingga memang kembali lagi belanja-belanja yang tidak produktif, kemarin sudah disampaikan juga exercise dari Menko Perekonomian bahwa dengan adanya efisiensi mungkin bisa ada penghematan sekitar 121 hingga 130 triliun gitu ya. Tapi kita berharap itu akan bisa mengurangi tadi ya dan dengan beban pemerintah ya, belanja pemerintah, dan juga tapi jangan sampai tadi dengan adanya WFA pemerintah ini diasumsikan bahwa ya udah jadinya weekend diperpanjang kan. Long weekend. Jangan sampai nanti produktivitasnya pekerjaan ASN menjadi berkurang juga. Jadi harapannya bahwa tetap saja produktivitas belanja pemerintah tetap harus ditingkatkan juga. Satu lagi pertanyaan, pemerintah kan untuk memberikan ketenangan bagi bukan hanya pengusaha tapi untuk kita semua rakyat itu berusaha untuk menyerap shock inflationary itu, oleh Joshua, dengan APBN. Sehingga BBM tidak dinaikkan. Pertanyaannya, seberapa kuat APBN kita menyerap guncangan-guncangan inflasional ini? Ya itu kembali lagi, karena tadi pemerintah masih punya sisa anggaran lebih gitu ya, yang tadi 400 itu? 420 triliun tadi, ya, sehingga itu kalau tadi misalkan ada tambahan untuk subsidi energi, itu bisa ditambal tadi, sehingga tadi pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM bersubsidi gitu ya, tapi yang itu dengan asumsi harga minyak berapa? Tadi kalau kita lihat kan harga minyaknya 100 ya, dan nilai tukar rupiah rata-rata 17.400. Oke. Ya, jadi jangan lupa juga ya Mas Joshua, Bang Leo, bahwa kan tahapan untuk realokasi terus juga memprioritasisi kembali belanja-belanja KL itu 3 tahap. Tadi dijelaskan sama Mas Joshua bahwa kan sudah disebutkan angkanya tadi ya, dan itu ya saat ini lagi lakukan penyisiran juga. Dan jangan lupa WFA kan juga itu melakukan penghematan terhadap biaya operasional, terus biaya operasional dalam artian kantor, biaya untuk kita perjalanan kan biasa ada mobil operasional kan berkurang. Nah itu sebenarnya juga bentuk-bentuk dari adanya penghematan tadi di sana. Oke. Tapi sebenarnya kalau dari sisi kita pengusaha, WFA itu punya dampak. Dampak untuk? Pertama, sektor transportasi. Yang selama ini transportasi umum penumpangnya ada satu hari itu, sekarang kan nggak ada. Berkurang maksudnya? Berkurang. Pendapatannya? Ya, satu. Yang kedua, UKM kita yang berjualan makanan dan minuman di kantor-kantor kementerian. Itu kan jumlahnya kan banyak. Nah satu hari itu kan ada transaksinya. Signifikan ya Bang? Oh iya signifikan dong. Apalagi sampai swasta ikut misalnya. Jadi semua itu ada dampaknya. Di satu sisi itu adalah merupakan bagian daripada konsumsi rumah tangga kita. Mungkin Jerbasuki Mowobeo Bang tidak ada perjuangan tanpa ada pengorbanan begitu. Makanya hitung-hitungannya harus jelas gitu kan. Artinya bahwa kebijakan itu pasti ada dampaknya. Bagi kami pengusaha ya kami sampaikan ada dampaknya. Gitu kan. Mungkin dari sisi BBM mungkin kita bisa mengirit. Tapi dari sisi transaksi ekonomi pasti ada juga dampaknya, yaitu transportasi dan juga UKM kita gitu. Baik. Selain berhemat tentunya menggunakan uang yang ada dengan optimal sudah dilakukan, tapi pertanyaannya adalah seberapa kuat sebetulnya Indonesia menghadapi kebuntuan perdamaian Amerika dan Iran. Tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. So the situation is nowhere near to 1998 situation. On the macroeconomic, I've said that the GDP growth is 5.11,
and projection of this year is above 5.3%. And Q1 this year, we're optimistic that the Indonesian growth in Q1 is about 5.5%. And then if we see foreign exchange is still around 148.2, is 6 months of import. But if you see the detail of our debt, mostly are from domestic. So the risk of the external shocks is under control. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saya ingin ke Bang Sarman. Bang Sarman, kalau pengusaha kan biasanya menyiapkan diri untuk situasi terburuk ya, supaya kemudian bisa menghadapi situasi yang dihadapi. Kalau pengusaha melihat apa yang dilakukan pemerintah saat ini dengan mitigasi harga BBM tadi Bang Sarman sudah katakan, masih perlu diikuti dengan langkah-langkah lanjutan untuk mempersiapkan ekonomi kita atau seperti apa? Oh iya, saya rasa iya. Mitigasi-mitigasi dampak-dampak yang lain itu harus dilakukan. Ya, ini kan tadi berdampak baru plastik kan. Yeah. Kemungkinan komoditi yang lain juga kan. Siapa tahu nanti perluasan lagi kalau ini makin berlanjut. Yang komponen impornya tinggi ya? Iya. Ya katakanlah ini kan industri kita ini kan masih banyak tergantung dari bahan baku impor. Artinya kalau logistik nanti semakin terganggu, ini akan berdampak terhadap banyak yang namanya industri-industri terkait, ya farmasi, ya kimia dan yang lain. Jadi artinya memang kita harapkan pemerintah harus aktif ya merespon berbagai dinamika dampak global ini, ya untuk dapat diterjemahkan dalam sebuah kebijakan sebagai bentuk mitigasi dalam hal ini. Karena kalau kita lihat misalnya, kalau kita bicara peluang-peluang ke depan, itu kan yang saya katakan tadi kan nggak bisa menjawab. Contoh misalnya. Bagaimana kita menuju ketahanan energi, swasembada energi, itu kan nggak bisa langsung 1-2 tahun, ya kan? Bagaimana kita membangun panas bumi, butuh waktu ya. Bagaimana membangun solar panel, ya kan? Kemudian dari angin misalnya, itu kan perlu waktu. Kemudian bagaimana kita merubah gaya hidup masyarakat dari mobil yang berbasis BBM dengan listrik misalnya. Ini juga udah berapa tahun juga kan masih pertumbuhannya kan masih belum signifikan. Jadi artinya memang bagi kami pengusaha adalah bagaimana betul-betul melakukan responsif ya terhadap berbagai dampak-dampak daripada perang ini. Nah, apalagi bagi kita kan tidak ada jaminan. Ini sampai kapan? Belum tahu kapan perang itu belum berakhir. Belum tahu sampai kapan. Ya kami dari pengusaha tentu kemarin itu ya berdoa mudah-mudahan perundingan di Pakistan itu menghasilkan sesuatu kan. Tapi ternyata belum. Harus diperpanjang. Harus diperpanjang. Artinya bahwa gejolak ini ya belum pasti masih bisa berlanjut, bisa lebih luas lagi, dampaknya bisa lebih besar lagi dalam hal ini. Nah kemudian misalnya dari sisi katakanlah peluang-peluang ekspor misalnya, ya bagaimana juga kolaborasi antara pengusaha dengan pemerintah membuka peluang-peluang pasar-pasar baru, mungkin ke Amerika Latin, ke Afrika misalnya, dengan memanfaatkan berbagai peluang-peluang kita di sana melalui atasasi perdagangan kita di sana, karena di sana ini kan boleh dikatakan hubungan diplomatiknya sudah bagus, tapi perkuatan atasi perdagangan ini kan juga harus dilakukan. Artinya mereka itu bagaimana aktif mempromosikan berbagai potensi-potensi yang ada di negara kita untuk bisa membuka pasar ekspor baru ke sana. Kesepakatan dagang Indonesia Amerika Serikat, Bang Sarman, yang sampai saat ini kan masih berjalan ya, yang terbaru, yang banyak orang menyebut itu menguntungkan Indonesia. Salah satunya mungkin kita bisa impor minyak dari Amerika. Itu secara agregat, secara umum ya, itu sudah berdampak kepada pengusaha di Indonesia, menguntungkan kita atau masih belum terlihat? Kalau saat ini kan ini by proses ya, by proses. Artinya ini kan kalau kemarin misalnya tidak terjadi perang, ya tentu kesepakatan ini kan mulai kita rasakan. Tapi kalau saat ini kan masih belum bisa dirasakan. Nah mudah-mudahan salah satunya adalah yang tadi itu, mudah-mudahan minyak ini menjadi salah satu juga alternatif yang dapat menjawab kebutuhan nasional kita dalam hal ini. Ya kemudian yang kedua,
tentu kita kemarin itu Pak Menteri SDM menyatakan bagaimana dampak daripada pembangunan kilang kita yang ada di Kaltim, ya kan? Dan itu mampu memberikan kontribusi sangat besar untuk menopang daripada kebutuhan minyak nasional kita. Nah, artinya ke depan, ya bagi pengusaha, ya bagaimana ke depan juga pemerintah kita membangun kilang-kilang baru, gitu loh. Jadi sehingga dalam jangka panjang kita ketergantungan import ini kan semakin berkurang, karena udah bisa dirasakan sendiri dampak daripada kilang yang ada di Kalimantan Timur itu. Baik, Mas Tama, kalau kita lihat memang BBM kan BBM mobil ya, roda 4, roda sekian itu tidak naik. Tapi saat kita bicara ini kan aftur naik ya, dan itu membuat tiket pesawat itu mungkin bahkan bisa sampai 2 kali lipat, 100% kenaikannya. Ini tidak tahu sampai kapan dan pemerintah sudah mengadres masalah ini tidak? Misalnya katakanlah mengurangi komponen pajaknya atau yang lain, ada tidak? Ya, sebenarnya itu udah dilakukan seperti seminggu yang lalu ya oleh direspon langsung. Sebenarnya waktu itu ada kenaikan sekitar berapa 70%, 60-70%. Dari sekitar, saya lupa angka pasnya 13.000, naiknya itu sekitar 20.000 apa 22.000 seperti itu kira-kira, Mas Leo. Nah itu kan sebenarnya udah diadres juga langsung oleh pemerintah, di mana saat itu kita pahami bahwa ada harga aftur naik, itu dua sisi juga, sama lah tadi Pak Sarman juga sampaikan, kita WFA itu ada dua sisi juga tentunya, penghematan satu hal, tapi di satu sisi mungkin UMKM di sekitar yang biasa bekerja ya pasti berdampak. Nah dalam hal ini juga sama, ketika aftur naik, itu sebenarnya harus ada dua sisi yang dilihat, dari sisi industri, artinya dari sisi jasa gitu ya, maskapai penerbangan, mungkin ada industri maintenance dari pesawat terbang, penunjang-penunjangnya, itu tentu nggak bisa dibiarkan seperti itu saja. Nah makanya dipersilakan pemerintah untuk menaikkan fuel surcharge namanya ya, jadi dinaikkan gitulah dalam komponen tiket. Nah namun demikian, yang jangan lupa kita yang dilakukan sama pemerintah itu adalah memberikan insentif, yaitu ada PPN yang DTP ditanggung pemerintah. Jadi artinya komponen yang biasanya diambil 11% dari harga tiket itu tidak diambil, ditanggung oleh pemerintah. Itu satu. Lalu kita lihat selanjutnya juga untuk suku cadang dari pesawat yang dibutuhkan impor, itu sementara juga diberikan biaya masuk 0%. Tujuannya apa ya? Juga untuk menekan biaya operasional ataupun biaya perawatan dari pesawat. Nah, kalau kita secara hitung-hitungan simpel gitu ya, biaya aftur untuk satu komponen tiket itu kan sebenarnya sekitar 30-40%. Jadi sebenarnya ketika ada kenaikan 60-70% tadi, itu sebenarnya berdampak ya sekitar 30 gitu ya, 30 atau sampai 20-an, 20 sampai 30. Lalu ketika tadi 11% tidak ditarik sama pemerintah, ya tentu juga akan menurunkan lagi besaran yang nanti akan dibayarkan oleh masyarakat, dalam hal ini yang membeli tiket. Nah, dapatlah angka sekitar 9 sampai 13% kenaikan harga tiket sebenarnya, Mas. Meskipun ya mungkin ada beberapa yang tadi, karena kan komponen harga tuh yang kita pahami, ketika tiket itu naik, sebenarnya nggak murni karena lagi lagi harga aftur naik atau operasional naik, tapi ketika ada high demand gitu ya, ketika banyak yang klik kan juga naik. Jadi ya tentunya itu menjadi beberapa dasar, tapi tentunya itu udah diadres sama pemerintah. Makanya tadi kami bisa sampaikan beberapa yang sebenarnya dilakukan sama pemerintah. Seperti itu, Mas. Satu lagi soal ancaman kenaikan harga pupuk ya. Ini karena gas kan juga terganggu. Betul. Itu seperti apa, Mas, kesiapannya? Karena kan tahun ini juga pemerintah mencanangkan tetap swasembada beras terutama. Bagaimana, Mas? Tentunya pupuk itu kan ada program subsidi pupuk untuk beberapa komoditas utama, komoditas pangan ya, padi dan lain-lain lah. Saya kurang hafal beberapa komoditas tersebut. Namun yang kita pahami juga bahwa gas itu bukan sebagai energi kalau untuk pupuk, tapi gas itu sebagai bahan baku. Bagian bahan baku pembuatan. Dan untuk itu sebenarnya yang kami ketahui saat ini sebenarnya pupuk itu berasal gasnya berasal bukan dari impor, tapi lebih ke gas sumur-sumur gas alam di Indonesia. Secara teknis sebenarnya itu saya lupa C1, C2 saya nggak bukan ahli kimia gitu ya. Itu yang berbeda dengan LPG sebenarnya. Jadi bukan bagian dari upaya yang dilakukan Presiden Prabowo bertemu
Putin sekarang ini? Karena kan salah satu produsen pupuk terbesar itu Rusia. Ya itu yang berbeda ya, artinya untuk apa namanya komponen lainnya sebenarnya juga dilakukan impor. Namun yang mau saya sampaikan adalah kan yang kita concern adalah takutnya harga LPG itu meningkat dan dampaknya ke pupuk. Sebenarnya untuk gas yang menjadi sumber ataupun bahan baku bagi pupuk itu sebenarnya di Indonesia, dan saat ini kita pun surplus sebenarnya, surplus gas alam. Nah, itu yang sebenarnya udah diperhatikan, dan jangan lupa gas untuk pupuk itu ada HGBT namanya. Harga gas bumi tertentu, panjangannya seperti itu. Jadi dan itu juga secara sederhana bisa dibilang jumlah dan harga pupuk akan tetap aman sampai akhir tahun ini. Ya, so far tentunya akan selalu dilakukan evaluasi. Sejauh ini karena kita lihat ini sumber bahan bakunya juga dalam negeri gitu ya. Dan sejauh ini juga gas alam kita tuh juga sebenarnya surplus gitu. Ya tentunya ini ketahanannya lebih tahan dibandingkan kalau kita tuh mendapatkan dari impor. Baik. Seperti itu, Mas. Lea Joshua, tanpa bermaksud untuk berpikir negatif begitu, tapi kan lebih baik kita sedia payung sebelum hujan. Menurut analisis yang Anda lakukan dan teman-teman di Permata Bank mungkin pernah lakukan, di kondisi seperti apa Indonesia harus bersiap kalau, amit-amit ya, kalau kemudian memang ada krisis baik dari energi maupun nilai tukar, gara-gara perang yang belum berakhir ini? Ya mungkin kondisi yang harus diantisipasi adalah tadi ya, bahwa pemerintah mau nggak mau harus menyesuaikan harga BBM. Mau nggak mau? Mau nggak mau harus menyesuaikan harga BBM. Karena misalkan tadi ya, timing ataupun waktunya tidak bisa kita prediksi ya, berkepanjangan ya, sehingga tadi misalkan ataupun worst case skenario-nya adalah misalkan perang regional, misalkan Houthis, Hizbullah dan juga Irak mendukung Iran gitu ya, sehingga harga minyaknya loncat langsung di atas $130 per barel, sehingga kan ini tentu tidak bisa diredam. Ini harga BBM maksudnya semua ya? Harga yang subsidi dan non subsidi. Baik subsidi juga. Oh, gitu ya. subsidi juga. Karena tadi kan kita masukkan worst case skenario-nya adalah di atas $130 per barel. Sehingga kondisinya pun juga tadi ketahanan fiskal pun juga ini tidak bisa ditahan lagi oleh fiskal kita. Sehingga makanya pemerintah mau nggak mau harus menaikkan harga BBM ya, baik itu subsidi ataupun tidak bersubsidi. Sehingga tentunya dampaknya tadi adalah kepada inflasi. Ya, inflasi cenderung naik ya. Dan kalau misalkan tadi dengan angka tadi saja itu inflasi bisa naik, misalkan kita ambil contoh bisa naik sekitar hitungan kami itu masih di kisaran naik sekitar 2 hingga 3%. Ya. Tambahan inflasinya. Ya. Sehingga makanya dampaknya kepada pertumbuhan ekonomi pun juga akan bisa melambat juga ya di bawah 5%. Ya. Tahun ini ya? Tahun ini ya, itu di kisaran 4,6 hingga 4,8%. Nah, tapi sebenarnya masih relatif oke sebenarnya dibandingkan dengan misalkan negara-negara lain mungkin dampak perlambatannya lebih dalam lagi. Sehingga kembali lagi resiliensi ekonomi kita sebenarnya masih relatif lebih baik ya dibandingkan negara-negara lain. Dan kembali lagi kalau kita bicara tadi dari sisi bagaimana di tengah kondisi global saat ini memang ya fokus kita adalah menjaga stabilitas. Ya tadi Pak Sarman sudah menyampaikan nilai tukar. Ya makanya bagi pelaku usaha penting juga bagaimana memitigasi tadi risiko nilai tukar ya dengan mengupayakan ataupun dengan mengoptimalkan juga misalkan strategi ataupun produk-produk misalkan lindung nilai gitu ya. Hedging ya. Karena ini mungkin belum dioptimalkan. Misalkan kita pengusaha misalkan mengimpor barang dari Tiongkok gitu, tapi kita masih menggunakan dolar gitu. Padahal Bank Indonesia sudah memperkenalkan namanya local currency transaction gitu ya. Sehingga kita tidak perlu lagi settlementnya dalam dolar gitu. Tapi dengan cross currency ke betul. US dollar. Jadi ini pun juga akan mengurangi juga tekanan ataupun risiko yang harus ditanggung oleh pelaku bisnis, sehingga pelaku bisnis pun juga akhirnya hanya fokusnya hanya pada risiko bisnis saja. Jadi saya pikir itu menjadi salah satu hal yang bisa dimitigasi oleh para pelaku bisnis gitu ya. Tapi kembali lagi ketahanan ketahanan fiskal dan ketahanan ekonomi kita ini akan sangat bergantung pada seberapa lama perang itu berlangsung dan juga dan kembali lagi kalau kita bicara tadi dan juga bagaimana upaya pemerintah untuk bisa mengefisienkan anggaran kita. Ya. Dan itu pemerintah pun juga di dalam pernyataan Pak Menko pun juga sudah menyampaikan bahwa misalkan MBG pun juga sudah mulai ditingkatkan efisiensikan kan ya. Jadi harapannya ini akan bisa meningkatkan juga peningkatan produktivitas ekonomi kita. Oke, kita harus jeda kembali dan pemirsa tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali.
Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita malam ini. Bang Sarman, kita tentunya berharap yang terbaik ya, maksudnya perang segera berakhir, tapi itu kan di luar kendali kita. Pemerintah sudah berusaha berhemat dan kemudian ada hal-hal yang juga susah dikendalikan, misalnya nilai tukar rupiah. Apa harapan pemerintah Bang, supaya kemudian masyarakat itu bersiap? Saya analogikan kalau naik pesawat, ketika kita mau masuk turbulensi, pilot akan bilang, semua penumpang siap-siap, kita masuk turbulen. Apakah seperti itu atau seperti apa? Ya kalau saya sih melihat begini ya, untuk menjaga agar pertumbuhan ekonomi kita ini ya trennya positif, yang perlu dijaga oleh pemerintah adalah stabilisasi harga. Oke. Pertama adalah harga-harga pokok pangan kita, ya kan? Ini kalau bisa dijamin, ya kan? Tentu dari sisi ketahanan pangan, ya karena dari Menteri Pertanian bilang kita sudah swasembada pangan, lumayan tenang. Tapi produk-produk pendukungnya seperti industri kan ini juga harus dijaga. Nah, jadi artinya bahwa stabilitas harga pokok pangan ini menjadi hal yang utama untuk menjaga daya beli masyarakat kita. Itu satu. Yang kedua, tentu kebijakan-kebijakan atau kenaikan harga yang bersentuhan dengan masyarakat umum ini juga harus dijamin harus tidak naik. Misalnya kenaikan listrik, gas, apalagi BBM tadi. Ini juga harus dijaga. Nah, kemudian menurut kami adalah program-program seperti misalnya magang nasional, ya karena magang nasional ini mahasiswa kita ini kan mendapat uang saku setara dengan UMP. Tentu itu bisa menggenjot daripada daya beli masyarakat kita. Kemudian program-program padat karya yang selama ini di perhubungan dan juga di PU misalnya, kalau bisa diperluas lagi kementerian lain, ya karena dengan adanya padat karya di daerah, masyarakat kita bisa berpartisipasi membersihkan apa namanya got atau sawah misalnya mereka didapat harian itu bisa menggerakkan. Kemudian bantuan-bantuan sosial yang tepat waktu tepat sasaran. Kemudian yang paling penting adalah belanja pemerintah yang berbasis kepada produk lokal. Ini harapan kami bagaimana supaya belanja pemerintah ini tepat waktu tepat sasaran dan kalau bisa belanja produk dalam negeri. Terima kasih Bang. Mas Tama, bagaimana persiapan kalau kita masuk turbulensi ini? Iya, tadi yang disampaikan sebenarnya Pak Sarman sampaikan tuh ya beberapa hal yang saat ini tentunya lagi dievaluasi ya. Saat ini melakukan penghematan, saya juga sampaikan bahwa itu juga dilakukan evaluasi. Kita lihat efektivitasnya seperti apa. Lalu juga ketika ini kita juga pahami bahwa ketika ada permasalahan konflik di Timur Tengah, naiknya harga minyak, lalu adanya peningkatan harga pengiriman gitu ya, logistik, itu kan juga pasti akan berpengaruh terhadap barang-barang yang kita impor, termasuk tertekannya nilai tukar rupiah kita. Nah itu juga jadi salah satu pertimbangan-pertimbangannya untuk menentukan kebijakan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Dan jangan lupa juga Mas, sebenarnya kami saat melakukan rapat koordinasi juga sebenarnya kita melihat, jadi industri saat ini ataupun sektor usaha yang ada saat ini dengan adanya kenaikan harga minyak itu nggak semuanya lose, ada juga kok winernya gitu loh. Ada juga kok sebenarnya yang mendapatkan windfall gitu. Keuntungan, ada keuntungannya juga. Nah ini sebenarnya kami juga saat ini juga mendorong gitu ya, memberikan masukan karena kan KSP hanya memberikan masukan, memberikan pertimbangan. Sebenarnya tentunya juga ini harus targeted ketika menyasar itu, contoh katakanlah kalau misalkan yang loser yang lagi lose gitu ya, misalnya contoh industri-industri makanan minuman dan lain-lain, itu kan juga tentunya harus ada insentif lebih. Tapi untuk produk-produk yang basis komoditas, nah itu kan harus ada beberapa pertimbangan yang saat ini juga lagi dipertimbangkan untuk ada kenaikan biaya masuk dan lain-lain. Itu yang lagi dilakukan. Le Joshua, singkat saja, apa yang masih harus dilakukan? Ya, bagaimana pemerintah mengurangi sumber kerentanannya. Ya, dalam jangka pendek tadi adalah dari sisi pasokan energi, lalu juga pangan, rupiah, daya beli, lalu juga dalam jangka menengah bagaimana pemerintah juga harus dikejar adalah diversifikasi energi, lalu juga penguatan logistik dan pangan, pendalaman pasar keuangan, ya, dan juga ekspansi investasi yang tidak bergantung kepada situasi global. Ya. Itu sangat penting sekali, dan kembali lagi yang perlu penting adalah bagaimana kita memastikan ya bahwa kadangkala kita menjaga supaya menenangkan masyarakat atau menenangkan konsumen, tapi juga kita harus menyatakan juga yang telling the truth gitu. Tapi siap juga kita menyampaikan
kebijakan apa yang harus disiapkan. Iya. Ya, bukan berarti kita tidak ada apa-apanya gitu, karena kondisinya memang Betul. cukup sulit gitu ya. Tapi kita harus menyatakan juga bahwa kita ada suatu risiko yang ada, tapi pemerintah menyiapkan berbagai kebijakan untuk bisa menolong masyarakat. Komunikasi pemerintah baik kepada rakyat maupun juga kepada investor global sejauh ini Anda lihat sudah cukup baik? Ya, harapannya akan semakin baik ya. Apalagi sekarang Menteri Keuangan juga sedang ada di Amerika Serikat gitu ya, dalam World Bank IMF meeting, sehingga harapannya akan bisa meyakinkan ya rating agencies, investor untuk bisa mengafirmasi rating Indonesia untuk tidak diturunkan rating kita, dan juga akan bisa meningkatkan investasi ke depannya, karena ini menjadi penting sekali agar cost of borrowing kita bisa diturunkan dan untuk bisa meredam gejolak yang lagi sedang kita hadapi saat ini. Itu harapan kita bersama. Terima kasih Bapak-Bapak dan pemirsa, demikianlah akhir dari Top Ekonomi untuk malam ini. Atas nama teman-teman yang bertugas, saya Leonard Samusi mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.